Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suryana, NPM 190200007, kelas akuntansi semester 3 reguler 4. Di sini saya ingin memaparkan tugas UAS komunikasi bisnis yang diajarkan oleh Bapak Ahmad Hidayat, SPD, SE, MSI. Sebelum lanjut kepada pembahasan, saya ingin meminta pada teman-teman agar like, komen, dan subscribe agar membantu saya mendapatkan nilai yang cukup. Lanjut pada pembahasan, sebelumnya saya ingin memberi sedikit contoh tentang komunikasi bisnis itu. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi antara dua orang, yaitu komunikator dan komunikan yang memiliki tujuan tertentu. Baiklah, lanjut pada pembahasan yang diberikan oleh Bapak Ahmad Hidayat. Yang pertama, menjelaskan 7C dalam komunikasi efektif. Pertanyaan kedua, hambatan komunikasi bisnis secara teknis dan secara semantik. Dan yang ketiga, ada cara mengatasi hambatan dalam komunikasi bisnis. Lanjut pada pembahasan yang pertama atau pertanyaan pertama, kita membahas tentang menjelaskan 7C dalam komunikasi efektif. Nah, apa itu 7C? 7C ini diimplementasikan agar komunikasi efektif dapat tercapai. Komunikasi yang dimaksud tidak hanya sekedar melalui informasi lisan saja, melainkan melalui email, melalui presentasi, komunikasi melalui conference call, dan komunikasi lainnya. Sesuai dengan teori 7C, komunikasi efektif harus clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, dan courteous. Apa saja definisi dari kriteria-kriteria tersebut? Yang pertama ada clear atau jelas. Ketika kita berbicara atau sedang menyampaikan pesan dengan orang lain, pastikan kita menyampaikan pesan atau tujuan tersebut secara lengkap dan jelas. Pastikan juga seluruh objek di dalam komunikasi kita tersampaikan dengan detail. Dalam komunikasi, kurangi juga jumlah kata-kata yang memiliki berbagai macam makna ganda agar tidak membingungkan orang lain. Intinya, dalam komunikasi itu kita harus mempunyai pembahasan yang jelas agar si komunikan atau yang mendengarkannya ini tidak berpikir kemana-mana gitu, tidak bingung. Dan yang kedua ada concise atau ringkas. Komunikasi harus disampaikan seefisien mungkin, termasuk dalam penggunaan kata-katanya. Kurangi menggunakan kata-kata repetitif. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, tetap stick dengan poin-poin yang akan kita sampaikan. Hal ini harus kita lakukan sebagai komunikator agar tidak membingungkan lawan bicara kita karena kita terlalu bertele-tele dalam berkomunikasi. Nah, jadi maksudnya concise atau ringkas ini dalam komunikasi kita sebagai komunikator harus menyampaikan poin-poinnya saja langsung atau to the point kepada si komunikan atau yang mendengarkan. Lanjut kepada yang ketiga itu ada konkret. Semua poin-poin dalam komunikasi yang akan kita lakukan harus benar adanya. Pesan yang disampaikan harus konkret sehingga lawan bicara kita memiliki gambaran detail dan jelas mengenai pesan yang telah kita sampaikan. Beberapa detail harus kita sampaikan dengan apa adanya, sesuai dengan fakta agar tidak disalahartikan oleh lawan bicara kita. Lanjut. Nah, yang keempat ada korek atau benar. Pesan yang kita sampaikan ke lawan bicara, kita harus menggunakan tata bahasa dan cara komunikasi yang benar. Jika kita berkomunikasi menggunakan bahasa asing, pastikan pesan yang kita sampaikan sudah bebas dari grammatical error atau salah pengertian kata. Kan orang Indonesia semuanya belum mengerti atau belum paham jelas tentang bahasa Inggris itu. Seharusnya kita harus lebih belajar tentang bahasa Inggris itu. Nah, lanjut ya. Termasuk juga penulisan gelar, nama, dan lain sebagainya yang harus dijabarkan dengan benar. Sehingga komunikasi kita menjadi error-free communication. Nah, lanjut kepada pembahasan yang kelima, ada coherence atau masuk akal. Dalam komunikasi, sesuai dengan poin konkret, komunikasi harus benar apa adanya. Semua poin dan pesan-pesannya terhubung atau
satu sama lain dan memiliki relevansi atau hubungan dengan topik utama yang sedang kita sampaikan, sehingga pesan yang kita sampaikan tetap konsisten dan lawan bicara kita tidak merasa kebingungan dengan pesan yang kita berikan. Nah, koheren ini atau masuk akal ini berdampingan ya dengan konkret. Jadi sebelum ada masuk akal ini, konkret kita harus logis, harus memiliki satu pesan agar lawan bicara kita tidak bingung gitu atau memikirkan kemana-mana. Nah, yang keenam ada komplit atau lengkap. Kelengkapan sebuah pesan juga menjadi salah satu keharusan dalam tata cara berkomunikasi efektif, sehingga lawan bicara kita mendapatkan seluruh informasi dan data yang telah kita berikan, sehingga respon yang nantinya akan mereka berikan akan sesuai dengan pesan kita. Segala subjek dan objek dalam pesan komunikasi kita harus tersampaikan semua, dari nama, tempat, tanggal, semuanya harus lengkap. Nah, dari katanya saja komplit atau lengkap. Jadi semua pesan kita harus selengkap mungkin agar misalkan ada yang tidak dipasukan atau mungkin tanggalnya atau namanya itu salah, itu bukan suatu komunikasi bisnis. Jadi dalam suatu komunikasi bisnis harus mencakup semuanya ini, yang 7C ini. Nah, yang ketujuh ada courteous atau sopan. Nilai etika juga penting dalam sebuah komunikasi efektif. Komunikasi tersebut harus bersifat terbuka, jujur, dan friendly. Nilai kesopanan ini memegang kunci penting ketika kita sedang berkomunikasi dengan pimpinan sebuah perusahaan atau orang yang lebih tua daripada kita. Kesopanan tersebut akan menjaga komunikasi tetap pada jalurnya. Nilai kesopanan ini juga dapat membuat kita tetap bisa memperhatikan sudut pandang dari lawan bicara kita. Nah, yang ketujuh itu ada courteous atau sopan. Jadi dalam berbicara kita harus sopan. Masa kita harus belak-belakan atau tidak sopan? Di situ selain akan menyinggung komunikan sebagai pendengar, di situ juga si komunikan akan lebih tidak enak hati karena kita sebagai komunikatornya aja tidak sopan gitu loh. Nah, jadi dalam berkomunikasi secara efektif ini kita harus melihat sih apa sih itu 7C itu. Ya, kembali kepada materi selanjutnya. Lanjut kepada pertanyaan kedua, yaitu ada hambatan komunikasi bisnis secara teknis dan secara semantik. Sebelumnya, hambatan komunikasi bisnis itu ada 4. Di sini saya hanya membahas 2 saja, yaitu secara teknis dan secara semantik. Baiklah, lanjut pada pertanyaan kedua. Nah, yang pertama ada hambatan komunikasi teknis. Hambatan teknis ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan teknis yang menimbulkan hambatan pada arus komunikasi, sehingga komunikasi yang dibangun menjadi tidak efektif dan efisien. Bahkan bisa terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Hambatan komunikasi yang bersifat teknis ini mencakup ketersediaan fasilitas komunikasi, peralatan, teknologi, dan jaringan yang dibutuhkan. Hal teknis tersebut termasuk dengan kesiapan orang-orang yang terkait untuk melakukan komunikasi menggunakan metode dan media komunikasi yang disepakati. Contoh dari hambatan teknis dalam komunikasi antara lain keterbatasan alat utama maupun pendukung untuk melakukan komunikasi. Misalnya, komunikasi jarak jauh dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet. Dibutuhkan perangkat yang memadai untuk melakukan komunikasi yang efektif. Apalagi untuk pengiriman dokumen maupun gambar-gambar yang dibutuhkan, jika daya ponsel lemah atau jaringan internet tidak stabil, maka komunikasi dapat terhambat. Saya juga punya contoh lain tentang hambatan komunikasi teknis ini. Jika seseorang yang mempunyai perusahaan ingin melakukan rapat, karena di masa pandemi ini tidak ada rapat yang dilakukan secara tatap muka, makanya menggunakan media Zoom meeting. Misalkan si komunikator atau si yang mempunyai perusahaan ini tidak mempunyai alat untuk melakukan proses Zoom meeting itu. Nah, itulah yang disebut hambatan komunikasi teknis, karena kita tidak mempunyai peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan prosesi Zoom meeting itu. Nah, lanjut ya. Selain itu, keterbatasan dapat terjadi juga jika pengirim maupun penerima informasi belum menguasai penggunaan dari
perangkat yang digunakan. Gangguan komunikasi ini sering disebut dengan gaptek atau gagap teknologi. Cara mengatasi komunikasi bisnis yang terkait ini adalah dengan menginventarisasi perangkat yang dimiliki, kemudian dianalisa apakah masih layak pakai atau tidak. Jika dibutuhkan, kamu dapat merencanakan pengadaan untuk perangkat komunikasi baru yang lebih baik agar proses pengiriman dan penerimaan pesan bisa berlangsung dengan baik. Untuk mengatasi gaptek tadi atau gagap teknologi, pelatihan teknologi komunikasi perlu diadakan secara berkala. Jangan lupa untuk memberikan ruang konsultasi jika ada pertanyaan maupun saran dari para karyawan agar ikatan komunikasi dalam konteks profesional bisa tetap nyaman. Lanjut. Yang kedua ada hambatan komunikasi semantik. Hambatan komunikasi selanjutnya disebut dengan hambatan semantik. Hambatan komunikasi semantik adalah hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi dari pengirim kepada si penerima. Hambatan ini terkait dengan penggunaan bahasa dan pemahaman dari penerima informasi yang berbeda dengan maksud dari pengirim informasi, sehingga terjadi miscommunication. Hambatan semantik kerap terjadi karena alur komunikasi yang tidak jelas dan tidak adanya standar dalam pengiriman informasi. Walaupun perangkat teknis atau media yang digunakan sudah layak, namun hambatan komunikasi masih dapat terjadi jika isi pesan itu sendiri dapat mengundang mispersepsi atau salah perartian. Contoh dari hambatan semantik ini antara lain, perintah dari atasan untuk menyiapkan pesanan pelanggan lebih cepat. Jika tidak ada standar komunikasi maupun SOP yang jelas di perusahaan, karyawan dapat mengartikan bahwa yang terpenting adalah pesanan bisa cepat dikirim dengan mengabaikan standar kualitas produk. Jadi maksud dari contoh hambatan semantik ini ialah si komunikator meminta agar menyiapkan pesanan pelanggan lebih cepat. Tetapi karena tidak adanya SOP dalam suatu perusahaan itu, si karyawan dapat berbeda pengertian, yaitu mengartikan bahwa yang terpenting adalah pesanan bisa cepat dikirim dengan mengabaikan SOP. Jadi cara meminimalisir hambatan komunikasi semantik adanya adalah dengan cara adanya SOP atau standar kualitas produk yang jelas di suatu perusahaan itu agar tidak terjadi adanya hambatan komunikasi semantik ini. Nah, cara mengatasi hambatan komunikasi semantik adalah dengan menerapkan standar dalam komunikasi. Nah, yang tadi itu harus adanya atau perlu adanya SOP. Alur komunikasi antara divisi pun sebaiknya dibuat jelas dan runut untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Kebiasaan dalam komunikasi yang efektif dan efisien ini perlu dibangun untuk kemajuan perusahaan. Nah, lanjut teman-teman pada pertanyaan ketiga, yaitu cara mengatasi hambatan dalam komunikasi bisnis. Nah, cara mengatasi hambatan dalam komunikasi bisnis yang pertama, menciptakan budaya komunikasi yang tepat, baik secara horizontal antar karyawan maupun vertikal antara pimpinan dan karyawan. Yang dimaksud menciptakan budaya komunikasi yang tepat ini, kita sebagai individual jangan malu untuk berkomunikasi antara sesama karyawan atau teman kita maupun kepada atasan. Termasuk dengan contoh yang saya tadi berikan dalam pertanyaan nomor 1 dan 2, itu termasuk dalam memulai untuk komunikasi bisnis yang lebih baik. Dan lanjut saja teman-teman. Yang kedua ada menciptakan iklim kekeluargaan dalam perusahaan untuk mempererat hubungan antar karyawan maupun dengan para pimpinan. Nah, yang kedua ini segimana dari diri kita masing-masing teman-teman. Jika kita tidak ingin friendly kepada rekan karyawan atau pimpinan, kita akan mengalami namanya hambatan komunikasi bisnis. Jika kita sebagai individual yang friendly atau sering bertukar pikiran sesama karyawan dan memiliki saran untuk memberikan suatu produk pada pimpinan, di situ akan terjadi iklim kekeluargaan yang nantinya akan memudahkan perusahaan kita maju, teman-teman. Nah, lanjut yang poin ketiga ada penyediaan sarana dan prasarana serta media komunikasi yang mumpuni. Jadi cara mengatasi komunikasi bisnis ini harus adanya
sarana dan prasarana komunikasi yang mumpuni atau yang ada dalam perusahaan itu harus lengkap. Nah, yang keempat ini ada penyediaan pusat informasi dalam perusahaan yang dapat diakses berbagai pihak. Nah, perlu adanya pusat informasi dalam suatu perusahaan itu yang dapat diakses dari berbagai pihak untuk mengetahui bagaimana sih perusahaan ini atau semacamnya gitulah. Nah, yang kelima ada penyederhanaan struktur organisasi perusahaan. Nah, poin yang kelima ini sangat penting. Jadi, agar mengetahui struktur-struktur organisasi yang dibina oleh masing-masing karyawan, agar kedepannya perusahaan itu bisa bergerak dalam bidangnya. Dan setiap karyawan dapat bergerak dalam bidang masing-masing, teman-teman. Supaya perusahaan mereka lebih maju dan mempunyai cabang-cabang yang banyak. Ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Saya mohon pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Maafkan saya bila ada salah kalimat atau salah kata. Di sini saya masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.